Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke video berikutnya. Kita akan membahas tentang gaya statik dalam mesin. Nah, sebelum kita lebih lanjut mengenai gaya statik dalam mesin, ini tahap awalnya adalah kita harus membuat diagram benda bebas. Nah, diagram benda bebas ini sering disingkat dengan DBB. Nah, misalkan kita punya roll, misalkan diagram benda bebasnya roll bagaimana? Seperti ini, misalkan kita punya roll seperti ini ya. Seperti ini. Nah, kita bisa membuat diagram benda bebasnya seperti ini ya. Kemudian kita kasih gaya di sini sampingnya. Gayanya harus terkelurus ya. Terhadap ini. Nah, sini ya. Gaya normal ya. Kita bisa dengan gaya normal, misalkan seperti ini. Nah, misalkan ini contoh pada roll ya. Pada roll. Roll ya. Nah, kemudian contoh yang kedua misalkan pada peluncur ya. Peluncur. Nah, misalkan gambarnya seperti ini, peluncur ya. Kemudian di sini titik ya. Ini ada gambar peluncurnya ini. Nah, ini gerak-gerak ya. Bisa gerak samping, bisa gerak kanan ya. Jadi ini bisa digerak-gerakkan seperti ini ya. Bisa digerak-gerakkan. Nih. Jadi kita bisa membuat diagram benda bebasnya. Cuman seperti ini ya. Tengahnya kita bikin. Nah, kemudian yang atasnya ini bikin atasnya kan sama ini, kemudian kita kasih garis ini. Nah, kemudian di sini ada gaya normalnya, arahnya tegak lurus ya. Gaya normalnya ya. Nah, misalkan yang peluncur yang lain misalkan seperti piston kan, itu ya peluncur ya, piston seperti ini kan. Ini bisa gerak-gerak ya, gerak samping atau gerak kiri kanan bisa ya. Nah, maka ini cukup kita bikin gambarnya seperti ini ya. Untuk dalam diagram benda bebas cukup seperti ini ya. Kita bikin. Ini ada arah gaya di bawah ini ya, gaya normal arah. Nah, ini kasus untuk peluncur ya. Atau misalkan bentuk-bentuk lain misalkan seperti ini ya. Ini misalkan. Nah, misalkan di dalamnya ada bendanya gini ya. Ini misalkan ini bisa didorong ya dengan F ya. Didorong dengan F. Maka kita bisa bikin diagram benda bebasnya seperti ini ya. Ini. Kemudian dia mendapatkan gaya normal ke bawah N. Kalau ini didorong ya. Kalau dia ditarik, misalkan bendanya sama ya, kemudian ini kita tarik misalkan ya. Nah, ini kita kasih gayanya ditarik ini ya. Tarik keluar seperti ini. Maka kita bisa bikin diagram benda bebasnya seperti ini ya. Ini dan ini. Tarik seperti ini ya. Maka arah gaya normalnya akan ke bawah ya. N-nya. Nah, N-nya akan ke bawah ya. Berlawan arah ya. Dia selalu berlawan arah. Gaya normal ini selalu berlawan arah dengan gaya.
Nah, sampai sini paham? Nah, kemudian yang berikutnya, gaya yang bekerja pada Excel ya. Pada Excel. Nah, contoh gini kan, Excelnya lah. Misalnya, nanti kita bisa gambarkan diagram benda bebasnya seperti ini. Ini dia tidak punya arahnya karena Excel ini bisa arahnya ke sana kemari ya. Bisa samping, kanan dan sebagainya ya, arah dari Excel ya. Cukup kita gambarkan seperti ini aja. Nah, kemudian yang berikutnya, nah misalnya seperti gambar di samping ya, ini ada Excel, kemudian ini ada batang hubung 2, ini batang hubung 1, kemudian dia ditumpu ya, seperti ini ya. Nah, kita bisa menggambarkan diagram benda bebasnya seperti ini ya. Jadi kita kasih di sini untuk gaya beratnya, W-nya. Ini. Nah, kemudian di sini kita ambil tegak lurus ya. Di sini kita ambil tegak lurus. Arahnya tegak lurus ya. Taruh di sini. Nah, kemudian di sini ada tumpuannya ya. Kasih aja ya tempat untuk Excel-nya. Nah, di sini W berat, kemudian di sini F-nya ya. F-nya di atas sebagai F. Ini kan 1 ya. Ini kan 1 kan? 1 2. Jadi F 1 2. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian ini kita bisa perpanjang ya garisnya. Misalkan nanti W-nya diketahui nih. W-nya diketahui misalkan berapa berat W-nya. Kita tinggal perpanjang garisnya. Nih. Nah, kemudian kita perpanjang juga garis dari F12 ini sampai ketemu dengan garis W ya. Garis kerja W. Temukan. Sini ya. Sampai ketemukan di sini garis kerjanya. Nih. Ya. Nah, kemudian kita hubungkan lagi garis untuk yang tumpuan atau engsanya ya di sini ya. Tegas ke sini, ketemukan ketiga ini ya. Temukan. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita tulis di sini ini sebagai engsel tadi ya. Ini engsel tadi ya. Ini W, kemudian ini F12. Nah, ketemu titik sini ya. Seperti titik pertemuan ya. Nah, kalau kita udah mendapatkan seperti ini ya, nanti kita bisa bikin segitiganya ya, segitiga gayanya. Dengan cara apa? Cara memindahkannya. Ini ya, kita pindahkan yang W ini. Karena misalkan nanti udah diketahui nilainya berapa ya. Nah, di sini misalkan. Nah, kemudian yang ini kita pindahkan lagi ke sini ya. Pindahkan ke sini. Nah, kemudian yang F12 kita pindahkan ke sini ya. Pindahkan ke sini. Nah, maka kita akan mendapatkan segitiga gaya. Seperti ini ya. Jadi kita bisa tuliskan. Ini sebagai W ya. Yang ini sebagai B ya. Kalau ini titik B ya. B-nya. Kemudian yang ini sebagai F1, 2 ya. Seperti ini dia. Nah, dengan bentuk seperti ini nanti kita bisa menganalisa lebih jauh.